Semua, perkenalkan di sini Kak Nay. Kali ini Kak Nay mau bahas TPM 3 Jogja yang literasi numerasi paket 1. Oke, jadi siapapun kalian yang berakhir nonton video ini, welcome, selamat datang. Video ini dikhususkan buat my beloved students. Karena waktunya sudah mepet, jadi nggak mungkin ya semua paket kebahas, apalagi Kak Nay sering kasih soal yang prediksi itu. Jadi ini untuk ngawekani, untuk just in case kalau benar-benar nggak kebahas, jadi kalian bisa lihat video-video ini. Dan buat kalian yang ternyata bukan muridnya Kak Nay atau aduh ini siapa sih gitu, salam kenal, namanya kakak Kak Nay. Biasanya Kak Nay emang kalau mepet ASPD gini suka upload pembahasan ASPD atau apa aja. Nah, nantinya video pembahasan ini nonstop ya, jadi tanpa editing, karena nggak bisa ngedit. Jadi nanti mohon dimaklumi kalau misalnya ada sedikit gangguan, ada suara motor lewat, ada nanti mungkin ada tetangga ketok, atau ada suara apa gitu ya. Mohon dimaklumi, dan nanti kalau misalnya kecepatan atau terlalu lama, kalian set aja speednya, terserah kalian ya, bebas. Oke, jadi nanti kalau misalnya Kak Nei juga salah ngomong atau salah tulis, itu nanti kalian benerin aja di komen atau kalian bisa, oh maksudnya gini, kalian pasti paham maksudnya ya. Oke, langsung aja kita mulai sambil dengerin lagu ya biar nggak terlalu sepi. Seperti yang Kak Nei bilang tadi, ini nyantai aja, jadi mungkin ini nanti pembahasannya bisa lama karena sambil ngobrol biasa ya. Kalau misalnya mau diambil diedit yang penting-penting doang nih, nggak sempat dan nggak bisa. Oke, jadi seadanya aja. Yang penting kalian bisa ikut belajar gitu kan. Oke, kita akan mulai. Wait, belum disambungin. Oke, di layar kalian itu udah ada ini nomor 1 TPM kota dulu ya, TPM kota, TPM yang pertama. Tahap ketiga maksud Kak Nay. Maksud Kak Nay tahap ketiga nih, TPM tahap ketiga, mata pelajarannya matematika, paket 1. Jadi yang baru aja seminggu yang lalu kali ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Suatu industri camilan berbahan singkong mempunyai persediaan bahan dasar singkong sebanyak 3.508 kg. Setelah proses penyortiran sebanyak 139 kg, singkong tidak layak digunakan. Sebanyak 2.578 kg singkong diolah menjadi keripik balado. Pada hari yang sama, pemasok datang menyetorkan sejumlah 825 kg singkong. Persediaan bahan dasar singkong adalah berapa kilogram? Oke, ini sebenarnya masih soal yang gampang ya. Ini kita tandain dulu kata kuncinya. Persediaannya segini. Ups, terlalu besar. Persediaannya segini. Ini penyortiran segini, itu tidak layak digunakan. Berarti nanti operasi hitungnya kita kurang ya. Lalu sebanyak 2.578 kg ini diolah menjadi keripik balado. Dan pada hari yang sama ada pemasok yang ngasih segini singkong. Persediaan sekarang adalah berapa? Oke, ini cepat aja karena gampang. Jadi 3.508 karena ada yang nggak dipakai jadi kita kurangin. Terus udah diolah kita kurangin lagi. Lalu kita tambahkan dengan 825 kg. Oke, ini langsung aja jawabannya berapa? 3.508. Kalian hitung sendiri ya, nanti double check pakai kalkulator masing-masing, nggak apa-apa. Pakai kalkulator tuh nggak apa-apa ya, teman-teman. Teman-teman. Yang penting kalian udah tahu caranya, terus pakai kalkulator buat double check aja sama untuk mempercepat. Ini jawabannya adalah 1.616 kg. Udah, jadi kita pilih yang A. Selesai nomor 1. Cukup mudah. Nomor 2, suatu industri roti mempunyai stok gandum 6 karung. 6 karung ya, kita langsung tandain aja. Setiap karung berisi 25 kg gandum. Setiap 1 kg gandum dapat menghasilkan 42 roti. Roti tersebut dikemas per 36 buah. Banyak kemasan roti yang dihasilkan adalah berapa? Ini ada 6 karung, masing-masing 25 kg. Jadi 6 kali 25, biar kita tahu dulu semuanya ada berapa. Kita kaliin itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 150 ya. Setiap 1 kg gandum menghasilkan
42 roti. Berarti kalau 150 kg tuh kita dapat berapa roti kan pertanyaannya gitu ya. Jadi 150 kaliin 42 roti. Terus nanti mau dikemas per 36 buah, berarti dibagi ya, langsung aja deh. Baginya kan bisa gini. Tapi kalau Kak ini biasanya gini. Per 36, terus dicoret aja. Yang dicoret yang mana? Yang penting atas bawah ya. Jadi misalnya ini sama-sama bagi 6 kan, ini 6, ini 7. Terus 6 sama 150 ini sama-sama bagi 6. Ini 1. Ini 25. Gini, dan 25 kali 7 berapa tuh? 25 kali 7 175 kemasan. Atau kalau misalnya kalian mau langsung jadi tinggal coret-coret aja, nanti gini, 6 kali 25 kali 42, 6 kali 25 tuh dari sini persediaan karungnya, terus 42 tuh karena setiap 1 kilogramnya menghasilkan 42 buah roti, lalu dibaginya gini, langsung coret aja deh, ini 1, ini 6, sama-sama bagi 6, lalu kita bisa coret 6 sama 42 kayak tadi, ini 1, ini 7. Jadi langsung aja 7 kali 25 hasilnya sama 175 kemasan yang B. Nomor 3. Perhatikan ilustrasi berikut. Helikopter, seorang nahkoda, kapal selam, dan seekor paus biru berada pada satu garis lurus. Jarak helikopter 112 meter dari atas nahkoda berdiri. Segini dari nahkoda berdiri. Nahkoda berada pada jarak 8 meter di atas permukaan air laut. Seekor paus biru berada pada kedalaman 800 meter di bawah permukaan air laut. Jarak antara kapal selam dengan paus biru adalah segini. Oke, kita mau nyocokin satu-satu. Nah, biar lebih gampang, biasanya di kertas coret-coretan itu kalian gambar dulu kan helikopternya, gambar aja tuh, gini doang nih. Ini kan helikopter tuh gini ya. Ya, pokoknya kalian gambar, baling-balingnya di belakang. Nah, gini kan. Terus nanti ini permukaan, terus ini ada kapal. Pokoknya gambarnya nggak usah yang realistis lah, pokoknya yang penting kalian paham gitu. Nih, terus ini ikan, paus kan. Nah, tuh, ini paus. Terus jarak helikopter itu, nah jaraknya kalian tuh giniin. 112 meter di atas nahkoda berdiri. Nahkoda berada pada jarak 8 meter di atas permukaan air laut gini. Seekor paus biru berada pada kedalaman 800 meter. Berada dari sini sampai sini 800 meter. Jarak antara kapal selam dan paus biru. Kapal selam dan paus biru segini ya. Ini 570 meter. Udah, terus apa nih? Apakah benar yang pertama? Kita cek opsinya, oke. Helikopter berada pada ketinggian 120 meter di atas permukaan air laut. 120 di atas permukaan air laut. Let's check it. Jadi gini nih permukaan air laut. Ini helikopternya berarti 8 tambah 112. Ini kita tambahin 112 tambah 8 kan 120. Berarti satu benar ya. Kalau satu benar langsung cari yang satu yang ada satunya. Ini salah. Udah. Terus langsung cek aja bagian yang ini sama, ini sama. Ini sama, yang beda itu 5 atau 6. 5, jarak antara tempat nahkoda berdiri dengan ikan paus adalah 800 meter. Apakah benar? Dari sini sampai ikan paus. Apakah benar 800? Harusnya enggak ya, 800 dari sini ke sini. Kalau dari nahkodanya berarti 808. Jadi yang 4 itu, 5 itu harusnya salah. Jadi kalau harusnya salah, yaudah kita kasih ini aja shred gitu kan. Kalau mau double check yang 6 apakah beneran benar itu selisih jarak antara nahkoda dan helikopter. Nahkoda helikopter itu kan 112. Nahkoda dan kapal selam kan nahkodanya di sini, kapal selamnya kan di sini. Jadi dari sini ke sini 800, berarti ini berapa nih jarak antara kapal selam sama si kapalnya, berarti kan 800 bukan kapal ya, maksudnya permukaan airnya. Jadi ini 800 kurangi 570. 800 kurangi 570 sama dengan 200 230 meter. Jadi kalau kita kurangi selisihnya kan berarti, tapi ini yang dimaksud adalah nahkoda dan kapal selam. Berarti nahkodanya kan di sini. Berarti 238 karena kita tambah ini. 238 dikurangi 112. 126. Udah bener.
Yeay, ketemu. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ya. Ke nomor 4. Nomor 4 ini harga-harga sering banget keluar. Mina, Nisa, Olin, dan Praja membeli kue dan roti di toko Bibi Punya. Mina membeli cake klepon, roti isi abon, dan donat. Nisa membeli mile crepe, 2 donat, dan roti isi kacang. Olin membeli tiramisu, donat, roti isi abon, sedangkan Praja membeli cake keju, croissant, cara baca gimana? Dan 3 donat. Mereka membayar dengan 4 lembar uang 50 ribuan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, oke. Ilustrasi ini PGK ya, pilihan ganda kompleks. Kita cek satu-satu. Mina membeli, ini Mina dulu ya. Mina kan beli ini. Lalu Nisa beli ini. Olin kita kasih warna purple. Olin membeli ini. Sedangkan Praja loh, ada berapa orang nih? Praja kasih warna ini. Praja membeli cake keju, croissant, dan 3 donat. Kita mau ngitung siapa dulu? Harus dihitung satu-satu ya ini. Jadi Mina dulu deh. Mina. No. Kita pause, ada kucing lewat. Oke, kita hitung yang Mina dulu. Mina kan beli cake klepon. Cake kleponnya 21.500. Roti isi abonnya 1. Roti. Ini 8.800. Tambah donatnya 1 ya, 8.000. Donat mana sih? Oh, 6.000. Terus Nisa, kalian sambil ngitung ya jumlahnya berapa. Mile crepe-nya 18. Nggak tahu bacanya apa. Mohon maaf kalau ada yang salah baca, nggak ngerti. 2 donat 12.000. Roti isi kacang 6.400. Terus Olin tiramisu 25.000. Donat 6.000. Roti isi abon 8.500. Terus Praja itu beli cake keju 22.500. Tambah croissant. Croissantnya 12.500. Donatnya 18.000. Mari kita hitung. Tinggal tambah ini 36.000. 18 ini 30. 36.400. Itu 31 tambah 8.500, 39.500. 22 tambah 12 itu 34 tambah 1.000, 35 tambah 18, 53. Ini kan. Terus jumlah uang yang harus dibayar Nisa lebih banyak 400 dari Mina. Nisa, sorry. No. Diam. Lebih banyak 400 rupiah dari Mina. Iya bener ya, ini kan 36.400, Mina nya 36.000. Berarti satu itu benar. Kita cari yang ada satunya. Yang ada satunya otomatis salah. Ya nih. Terus kita cek kayak tadi ya. Ini sama. Jadi pilih antara 4 atau 5. 4 itu uang yang harus dibayarkan ke 4 anak segini. 4 ini selisih jumlah yang harus dibayarkan Olin dan Praja adalah 4.500 atau jumlah uang yang harus dibayarkan oleh keempat anak itu segini. Kita cek yang 4 dulu. Apakah benar selisih jumlah yang harus dibayarkan Olin sama Praja itu 4.500? 3.000 tambah 500. Harusnya 3.500 nggak sih? Iya harusnya. Terot, berarti jawabannya itu yang B. Cuma kita mau sambil cek yang 5 ya. Jumlah uang yang harus dibayarkan oleh keempat anak kan 36.000 tambah 36.400, 72.400 tambah 39.500 tambah 53.000.
benar. Ini benar. Dan sebenarnya kalian nggak usah cek yang 5, nggak apa-apa sih, cuma tadi untuk memastikan aja. Who knows kan ya, who knows. Karena juga manusia, siapa itu kan salah ya. Nomor 5. Sebuah akuarium berbentuk kubus dengan luas permukaan segini, volume air paling banyak yang dapat ditampung oleh akuarium adalah, oke, jadi ini yang diketahui adalah luas permukaannya. Ini akuarium. Ada tutupnya nggak? Nggak ada ya kalau akuarium. Dia itu nggak akuariumnya. Sorry, tutupnya di itu nggak. Sepertinya sih tidak. Jadi luas permukaannya itu karena kubus atapnya nggak dihitung, berarti LP-nya atau luas permukaannya itu 5 kali sisi. Nah, ini udah ketahuan 2645. Itu 5 kali sisi. Kita kalau misalnya mau cari sisinya, sisi kali sisi gitu ya, sama dengan 2645 diapain? Pintar, nggak ada yang jawab ya. Bagi 5 sama dengan berapa tuh? 2645 bagi 5, 529 itu sisi kali sisi. Berarti kalau kita mau cari sisinya itu kita akar pangkat 2. Akar pangkat 2 itu beda sama bagi 2 loh ya. Akar pangkat 2 itu berapa kali berapa yang hasilnya yang angkanya sama. Kalau dikaliin tuh 529. Berapakah hasilnya? Apakah kalian bisa menerawang? Sepertinya sih 23. Iya enggak? Iya, 23 cm. Nah, yang lupa caranya nanti bisa cari-cari sumber lain ya. Jadi biar ini cepet. Kalau yang pasti ada di internet atau pasti pernah diajarin sama guru kalian, Kak Nesip, nanti kalian cek lagi. Volume air paling banyak, berarti kita cari volumenya. Rusuk pangkat 3 atau sisi pangkat 3 ya, sama aja, jadi 23 kali 3. Pangkat 3. Jadi 23 kali 23 kali 23. Tadi 23 kali 23 kita udah dapat 529 kali 23. Kan gini. Terus ini langsung aja 9 kali 3 itu kan 27. Berarti belakangnya pasti 7. Yang pasti 7 itu antara A sama C. Nah, cuma 2197 atau 12167. Caranya gini, ini anggap aja 500, ini anggap aja 20. 500 kali 20 kan otomatis berapa? 500. 500 kali 20 itu kan 10 ribuan. Nah, berarti kan lebih dari 10 ribu. Berarti kita jawabnya adalah yang C. Kenapa nggak yang B? Soalnya ini tuh nggak nyampe 10 ribu. Padahal tadi kita pakai ilmu kira-kira ini. Kita bulatin jadi 500. Ini kita bulatin jadi 20. 500 kali 20 kan 10 ribu ya. Jadi 10 ribu sekian. Lebih dari 10 ribu. Jadi jawabannya adalah yang C. Minggir dulu. Terus minggir dulu. Minggir dulu, jangan di depan. Beneran mejeng di depan, guys. Halo. Yuk langsung ke nomor 6. Gambar tersebut menunjukkan hasil panen sayur dari kebun Pak Tobi. Sayuran tersebut didistribusikan ke sebanyak-banyaknya swalayan. Tuh udah ada kata kuncinya, ke sebanyak-banyaknya swalayan. Artinya ini FPB. Setiap swalayan mendapatkan pasokan sayuran dengan jumlah dan jenis yang sama. Jelas banget nih FPB. Oke, kalian mau pakai tabel ya. Kalian yang lebih PW pakai apa tuh namanya? Pohon faktor, boleh pakai pohon faktor. Cuma tetap kalian saranin pakai tabel aja. Yang bisa tabel, pakai tabel. Yang belum bisa, ya udah nggak apa-apa. Daripada kalian nambah beban kan ya, sebisanya aja. Sawi gini, kan zoom ya. Kita bagi berapa? 2. 72, 84, ini 132. Dibagi 2, 36, 42, berapa nih? 66. Kalau kalian mau langsung bagi yang misalnya yang besar, misalnya sama-sama bisa bagi 12 gitu, bagi 12 langsung nggak apa-apa. Tuh bagi langsung 4 juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma ini kalian urut ya. Nah, mulai dari sini nih kalian mau langsung bagi 6. Ini 6, ini 7, ini 11. Selesai. Kenapa stop sampai di sini? Karena ketiga ini udah nggak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Jadi udah stop, pause. Artinya, terdapat berapa swalayan ya? Artinya itu yang swalayan yang mendapatkan itu paling banyak bagian yang sini nih. Tuh, 2 kali 2 kali 6, 2 kali 2 itu 4, 4 kali 6, 24. Harusnya 24 swalayan. Berarti yang ini keliru.
berat sayur keseluruhan yang diterima setiap swalayan adalah 24 kg. Jadi maksudnya gini, tomat itu yang diterima setiap swalayan itu adalah 6 kg, cabai 7 kg, sawi 11 kg. Kalau kalian tambahin berapa? Ini 13, ya kan? 13 tambah 11 24. Iya, bener nih. Cari yang nggak ada satunya tapi ada duanya. Nggak ada satunya. Itu juga salah. Kita cek kayak tadi ya biar cepet. Ini sama-sama 2, sama-sama 4, sama 6. Berarti kita cari kalau nggak 3 itu 5. 3, selisih banyak tomat dan sawi yang diterima. Tomat sama sawi yang diterima tiap swalayan berapa nih selisihnya? Kalau di sini 6, di sini 6, di sini 11 kan selisihnya berarti 11 kurangi 6. Ayo berapa? 5 lah. Nah, di sini 4 berarti salah, 3 itu salah ya. Ya udah, jawabannya adalah yang C. Mau double check boleh. Yang ini 5. Berat cabai yang diterima setiap swalayan 4 kurangnya dari sawi. Cabai 4 kurangnya dari sawi. Iya, karena 11 kurangi 4 itu 7. Udah bener nih. C ya jawabannya. Nomor 7, Sani, Tuti, dan Umar mengikuti kursus musik di tempat yang sama. Sani berangkat kursus setiap 3 hari sekali, Tuti setiap 4 hari sekali, dan Umar setiap 7 hari sekali. 3, 4, 7. Pada tanggal 12 Februari 2023, mereka berlatih bersama untuk pertama kalinya, mereka berlatih bersama untuk kedua kalinya pada tanggal berapa? Oke, ini kita cari KPK-nya dulu. KPK sama dengan, maksudnya KPK dari 3, 4, dan 7 ya. Itu berapa? Langsung bagi 3 aja, ini 1, ini 4, ini 7. Ini 4, ini 1, ini 1, ini 7. Ini rajin banget ya diginiin. Kalau KPK harus sampai 1 ya. Nah, terus yang kita pakai yang ini. 3 kali 4 kali 7. 12 kali 7 sama dengan 84. Artinya mereka berlatih untuk kedua kalinya itu 84 hari setelah tanggal 12 Februari 2023. Nah, ini kita tambahin. 84 ditambah 12 sama dengan 96. Nah, jangan lupa ini tuh 96 Februari kan nggak ada, jadi 96 kurangin 28. 96 kurangi 28 hasilnya adalah 68. Nah, setelah Februari itu kan Maret ya. Maret kan ada 31. Kurangi 31, 37. Terus habis Maret, April kurangin 30, itu 7. Nah, ini April udah habis, jadi 7 Mei. Udah selesai deh, jawabannya adalah yang D. Dan lanjut nomor 8, urutan pecahan dari yang terkecil. Nah, kalau soal kayak gini sebenarnya tuh pakai ini aja. Langsung lihat yang opsinya ya. Dari yang terkecil berarti otomatis kalau enggak ini. Kita cari yang lebih kecil mana, 1/2/3 atau 1/7/8. Nah, ini kalian saranin kalian hafalan aja. Hafalannya tuh bagian yang ini. 2/3 sama 7/8-nya. 2/3 itu adalah 0,667. Kalau dilanjutin 0,66666 gitu. Tapi kita bulatin aja jadi 0,667. Berarti kalau 1/2/3 ya jadi 1,667. Terus 1/7/8. Kalau 1/8 itu kan 0,125. Nah, kalau 7/8 itu adalah 0,875. Jadi di sini 1,875. Mana yang lebih kecil? Otomatis yang ini kan. Ya udah, berarti ini keliru. Terus kita cek yang ini. Tuh. 12/7 sama 1,725, mana yang lebih kecil? Kita cek ya. 12/7 itu kan 12 bagi 7. Kenapa enggak 7-nya diubah ke berapa gitu? Karena 7-nya tuh nggak bisa, mau kita ubah ke puluhan tuh nggak bisa. Jadi ini kita bagi biasa. Atau kalau kalian mau, kalian bisa jadiin pecahan biasa dulu. Sorry, campuran maksudnya. Aduh, kebanyakan sorry. 12 bagi 2, 12 bagi 7 itu kan 1, sisa 5/7. Yes, oke. Terus 1,725. 1,725. Ini 1,5 dibagi 7. 5 bagi 7. Ini kan 0. Ini kan ini 7. Terus ini 49. 10, 1. Dah. Jadi kita tulis 1,715.
nggak tahu ya, ini kalau misal kalian mau lanjutin 4 kayaknya, sekian 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 gitu. Mana yang lebih kecil? Tentu saja yang lebih kecil adalah yang ini, 12/7. Jadi langsung jawabannya ketemu nih, yang A. Selesai. Halo, jadinya Kak ini pindah tempat ya, tapi ini masih kita lanjut ke nomor 9, paket 1 nomor 9. Kita bahas bareng-bareng. Nomor 9, Ibu memiliki persediaan tepung terigu sebanyak 3/4/5 kg. Saat ke pasar, Ibu membeli tepung terigu. Ibu menggunakan 1/4 kg tepung terigu untuk membuat pangsit dan 1/3/5 kg untuk membuat kue. Sebanyak 1/2 kg digunakan untuk membuat gorengan. Setelah digunakan untuk memasak, tepung terigu Ibu masih 7/10 kg. Berdasarkan ilustrasi tersebut, diperoleh pernyataan sebagai berikut. Manakah pernyataan yang benar? Oke, kita highlight dulu ya. Yang ini awalnya, lalu ke pasar membeli, berarti kan tambah berapa gitu, kita belum tahu ya. Lalu digunakan segini untuk membuat pangsit, dan segini untuk membuat kue. Lalu segini untuk membuat gorengan, setelah digunakan, sisanya itu segini. Jadi kalau kita buat kalimat matematikanya, kalau kalian mau, itu gini. 3/4/5 ditambah berapa itu maksudnya yang Ibu beli ke pasar itu tadi, lalu dikurangi karena dipakai ya 1/4 dikurangi lagi 1/3/5 kurangi 1/2 sama dengan 7/10. Nah gini kurang lebihnya. Lalu sekarang biar lebih mudah, kalian mau jadiin ke desimal. Sebenarnya kalian nggak usah jadiin ke desimal, langsung ke pecahan biasa, no problem sih, nggak apa-apa, tergantung. Tapi di sini karena angkanya cukup mudah untuk dijadiin desimal, jadi kalian mau jadiin ke desimal. Ini ya. 3/4/5 itu kalau kita jadikan desimal itu 3,8. Jadi 3,8 ditambah berapa, lalu dikurangi 1,25, kurangi 1,6, kurangi 0,5, sama dengan 0,7. Lalu, gini aja juga nggak apa-apa sih, ini kalian tambah dulu, biar lebih mudah. Terus yang tanda tanya ini nanti di belakang. Jadi gini. Dikurangin terus nanti tambah berapa gitu, dibalik nggak apa-apa ya. Lalu 3,8 dikurangi 1,25 tambah 1,6 tambah 0,5, ini kalau kalian hitung jawabannya adalah 3,35 tambah berapa, hasilnya 0,7. Lalu 3,8 dikurangi 3,38, jawabannya itu 0,45 ditambah berapa yang hasilnya 0,7. Berarti yang dibeli Ibu ke pasar itu adalah 0,7 kurangi 0,45. 0,7 dikurangi 0,45 hasilnya adalah 0,25. Atau kalau kita jadiin pecahan adalah 1/4. Gini, kalau kalian mau jadiin ke pecahan itu bisa nanti 3/4/5-nya jadi 19/5, terus 1/4-nya jadi 5/4 dan seterusnya. Tapi caranya kurang lebihnya sama ya. Berarti ini yang beli di pasar. Kurang dibeli di pasar ya, kilogram. Jadi kalau kita cek tepung terigu yang dibeli Ibu di pasar sebanyak, jawabannya itu yang 2. Yang satu ini jelas salah, kita pilih yang nggak ada satunya. Tapi ada 2-nya, berarti antara C sama D. Ini sama-sama 2, ini sama-sama 4, ini sama-sama 6. Yang beda adalah 3 dan 5. Manakah di antara 3 dan 5 yang benar? 3 itu tepung terigu yang digunakan untuk membuat gorengan lebih banyak daripada tepung terigu yang dibeli Ibu di pasar. Yang buat gorengan itu 0,5 kilogram, yang buat tepung terigu itu 1/4. Berarti apakah lebih banyak? Yap, 1/2 itu lebih banyak daripada 1/4. Jadi benar ya, yang ada 3-nya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu deh. Nanti kalau misalnya kalian mau cek misalnya yang nomor 5 itu beneran salah apa enggak, boleh cek sendiri ya. Lalu kita next ke nomor 10. Nomor 10 ini, Edo memperkecil gambar merkusuar menjadi 3 cm dari gambar pada denah. Menjadi 3 cm dari gambar pada denah.
Oke, 3 cm dari gambar pada Dina. Skala Mercusuar di buku gambar Edo adalah, karena ada kata-kata 3 cm dari gambar, berarti kalau awalnya 7, terus jadi 3 cm dari gambar, berarti kurangin 3, 4 masa? 4 cm gini maksudnya. Tapi di sini nggak ada kata-kata 3 cm kurang gitu ya, berarti anggap aja ini segini. Ini nggak kepake. Jadi 3 cm gitu aja. Soalnya kalau misalnya dari gambar pada Dina harusnya lebih panjang atau lebih kecil, lebih panjang, lebih pendek atau lebih besar gitu harusnya. Jadi caranya sama aja kayak ini paket 1 ya. Sama, jadi caranya nanti di paket 2 juga keluar. Ukuran awal dibagi ukuran baru. Ukuran awalnya adalah 7 cm dikali 1200, satunya ini yang nggak usah dipakai ya, langsung aja dibagi ukuran barunya 3 cm. Nah ini kita coret, ini 400, jadi 2800. Jadi jawabannya adalah 1:2800 yang C. Gitu deh. Nanti kalau misalnya maksud soalnya 3 cm lebih pendek atau lebih panjang gitu, misalnya ini 4 ya, ini 4, 3, 2, 1, nggak ada, udah bener nggak berarti gini. Lalu nomor 11, perbandingan banyaknya manik-manik milik Aini dan Betty adalah 4:5, sedangkan perbandingan banyak manik-manik milik Cantika dan Betty adalah 5:7. Selisih manik-manik Aini dan Cantika 12 buah. Perhatikan ilustrasi berikut, diperoleh pernyataan sebagai berikut. Manakah yang benar? Ini Aini banding Betty, ini Cantika banding Betty. Selisihnya Aini dan Cantika adalah 12 buah. First, kita tulis dulu A untuk Aini, B untuk Betty, dan C untuk Cantika. A banding B kan 4:5. Lalu Cantika dan Betty itu 5:7. Sedangkan ini yang kita tulis Betty-nya dulu. Jadi kalau 5 itu Cantika, 7 itu Betty, berarti Betty-nya 7, ini 5. Cuma dibalik ya, soalnya ini juga, ini kalau kita pindah ke sini kan dibalik. Lalu kita kaliin pakai ini, jeder gitu. Terus saya stop dulu. Jeder gitu. 4 kali 7 kan 28. Banding 5 kali 7 35, banding 5 kali 5 25. Gini, oke. Terus yang diketahui adalah selisih manik-manik Aini dan Cantika. Aini dan Cantika selisih. Kalau selisih itu kan dikurang, berarti yang ini juga kita kurang. 28 kurangi 25 sama dengan 3. Jadi 3 itu mewakili 12 buah. Nah, kita sekarang mau nyari miliknya Aini. Aini itu kan 28. Nah, kalau 3 itu mewakili 12, berarti kalau 1 mewakili berapa? Mewakili 4. 1 mewakili 4 buah. Ibaratnya kalau kalian beli 3 itu 12.000, berarti kalau beli satunya kan 4.000, ya kan? Tinggal 0 aja yang dihilangin. 28 itu berapa? Kalau kalian beli 28, berarti tinggal 28 dikali 4. 28 kali 4 itu 112 buah. Itu punya Aini, terus punya Betty 35. Itu berapa? Lalu punya Cantika itu 25. Kalau gitu berarti 25, ini kan 4 ya, ini 100. 35 kali 4 berapa? 35 kali 4 hasilnya adalah 140. Udah, terus manik-manik A ini adalah 98 buah. 28 kali 4. Tadi udah bener kan? Ya, udah bener kok, ini berarti yang satu salah ya. Harusnya ini 112. Manik-manik Betty udah bener. Manik-manik Cantika 100. Yes, berarti nggak ada satunya. Tapi ada 2 dan 3. Nggak ada satunya. Satunya salah maksudnya. Harusnya nggak ada satunya. 2 dan 3 bener. Oke. Berarti tinggal kita cek 5 sama 6. 5 dulu. Selisih manik-manik Betty dan Cantika. Betty dan Cantika 100 kurangin kebalik 140 kurangi 100, selisihnya adalah 40. Bener ya? 40 buah nih, 5 bener. Berarti jawabannya yang ada 5-nya. Yang ada nomor 6 dicek sendiri apakah beneran manik-manik A ini Betty dan Cantika seluruhnya segitu. Nih caranya tinggal ditambah aja apakah bener 386. Harusnya sih enggak, soalnya kita udah ketemu jawabannya yang A ya. Oke, nomor 12.
Pak Anwar penjual bakso keliling. Hari Senin sampai hari Kamis Pak Anwar menghabiskan 2,75 kg. Itu tadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis masing-masing 2,75 kg. Hari Jumat dan Sabtu menghabiskan 4 kg setiap hari. Sedangkan hari Minggu tidak berjualan. Daging sapi yang dihabiskan untuk berjualan dari hari Selasa sampai Sabtu adalah hari Selasa sampai Sabtu. Berarti Selasa sampai Sabtu ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini tadi yang Selasa sampai Kamis kan 2,75 kali 3 ya. Terus yang 2 hari ini Jumat dan Sabtu ini masing-masing 4 kg, jadi 4 kali 3 ini 12 kg. Sedangkan 2,75 dikali 3 itu 8,250. Jadi semuanya tinggal kalian tambahin aja deh. 12 tambah 8,250. Itu harusnya 20,250. Bentar, kok nggak ada? Kali 3. Kali 2 ya harusnya. My bad. Kali 2 karena 2 hari, berarti ini 8 kg. Terus kita tambahin 8 kg itu kan 8.000 gram. Terus 8,250 kan kalau jadiin gram jadi 8,250. Tambahin 16,250. Coba yang B. Dah. Nomor 13. Hanan, Kevin, Noval, dan Adi mengikuti lomba lari maraton. Hanan berlari selama segini, Kevin selama segini, Noval selama segini, dan Adi berlari selama segini. Apakah benar Hanan berlari lebih cepat daripada Kevin? Hanan berlari lebih cepat daripada Kevin. Kevin ini lebih cepat nggak? Oh nggak, ternyata lebih lama sih Hanan. Berarti satu itu keliru. Terus yang kedua, Kevin berlari lebih cepat daripada Noval. Kevin tuh segini, Noval segini, lebih cepat. Iya benar. Lalu Hanan berlari lebih lambat daripada Noval. Hanan berlari lebih lambat daripada Noval. Noval. Iya benar. Jadi yang ada satunya keliru. Lalu wajib ada 2 dan 3. Berarti coba yang A. Karena ini ada 2 dan 3-nya. Udah deh ketemu. Ya kan ada 2 dan 3. Udah ketemu. Nggak usah dicari semua. Kalau kita udah ketemu gini ya udah selesai. Nih, salahnya yang 5 itu adalah selisih lama beralih Hanan dan Kevin 91 detik. Hanan tuh segini, Kevin tuh segini. Selisihnya berapa? Berarti tinggal 24, 25, 23 kurangi 22, 42. Kurangi kan 23. Ini 8, 1. Ini 2. Ini 1 menit. Jadi 1 menit 21 detik. 60 tambah 21 sama dengan 81 detik. Harusnya 81 detik. Makanya nomor yang kelima tuh keliru. Tapi kalau kita udah ketemu yang A gini ya udah nggak usah dihitung lagi. Ketemu deh. Oh my gosh. Cut. Nggak usah. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Adi berangkat ke sekolah pada pukul 6:34, sedangkan Chandra berangkat pukul 6:28. Mereka berdua berangkat dengan menggunakan sepeda. Kecepatan rata-rata Adi bersepeda 12 km per jam. Mereka sepakat tiba di sekolah dalam waktu bersamaan. Ilustrasi ini PGK lagi. Oke, kita buat ilustrasinya dulu. Ilustrasinya cukup sederhana, nggak usah yang repot-repot ya. Jadi sini rumah Adi, sini sekolah, ini rumah Chandra. Jarak rumah Adi dan sekolah itu 2,4 km. Sekolah sampai rumah Chandra 2,7 km.
Terus Adi berangkat pada pukul 6:34, Chandra berangkat pada pukul 6:28. Mereka sepakat tiba di sekolah dalam waktu bersamaan. Oke, sekarang sebenarnya miring nggak sih? Nah, sekarang kita mau cari dulu kapan mereka sampai di sekolah. Kecepatan rata-rata Adi lupa belum ditulis km per jam. Karena yakin kalian bisa nulis lebih rapi daripada ini. Mohon maaf lahir dan batin. Tulisannya acet tadi. Anggap aja ini tulisannya bagus. Terus kita harus cari dulu kapan mereka sampai di sekolah. Kita pakai punya Adi ya, karena di tempat Adi nih di soal ini kecepatannya Adi udah diketahui. Nah, cara mencari waktu itu kan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya Adi ke sekolah itu 2,4 per kecepatannya 12. Nah, ini biar komanya hilang kan ini harus kali 10, di bawah dikali 10. Terus 2,4 kali 10 adalah 24, 12 kali 10, 120. Kita sederhanain aja. Nanti ketemunya adalah 1/5 jam. Ketemunya 1/5 jam, atau kalau kita jadiin menit adalah 12 menit. Jadi Adi tuh sampai sekolah 12 menit setelah dia berangkat. Dia berangkat pukul 6:34, berarti dia sampai di sekolah itu pukul 6:46. Jadi kalau di opsi kita pilih yang ini, yang kedua. Keliru. Ini salah. Udah. Ini sama-sama ada 2, sama-sama ada 3, sama-sama ada 4, terus kita cek 5 atau 6. Kecepatan Adi lebih tinggi daripada kecepatan Chandra, atau kecepatan Chandra lebih tinggi daripada kecepatan Adi. Manakah yang lebih cepat gitu kan? Sekarang kita cari kecepatan. Kita nggak punya opsi lain selain mencari kecepatan. Kalau ini dipakai di buku tuh, kita nggak perlu nyari kecepatannya, sepertinya bisa, seingat Kak nih. Cobaan kalian cek sendiri ya. Nah, kalau kita mau cari kecepatan Chandra, otomatis kita harus ngitung jarak dibagi waktu. Jaraknya Chandra itu kan 2,7 km, dibagi waktunya tuh berapa. Nah, waktunya di sini bukan yang ini ya, bukan yang ini, bukan juga yang ini. Tapi ingat mereka sampai di sekolah itu dalam waktu bersamaan. Jadi kalau Adi sampai di sekolah pada pukul 6:46, artinya Chandra sampai di sekolah juga harus pukul 6:46. Sedangkan Chandra itu berangkatnya pukul 6:28. Berarti Chandra itu OTW-nya berapa menit? Kalau berangkat jam segini, sampai sekolah jam segini, waktu yang dia perlukan untuk sampai di sekolah adalah 18 menit. 18 menit ini harus kalian jadikan jam, karena kecepatan itu kan kilometer per jam. Sedangkan ini baru menit. Caranya tinggal jadiin 18/60. Terus 2,7 ini kan dijadiin pecahan dulu ya. Jadiin pecahan itu jadi 27/10 dibagi 18/60. Ya kan? Terus ini kita balik ya. Ingat kalau ada pembagian tuh dibalik, nanti jadi kali. Terus coret-coret aja deh. Coret-coret, ini sama ini 1, ini 3. 27 bagi 3 sama dengan berapa? 9 km per jam. Selesai deh. Nah, sekarang kita cek. Ini kan tadi 12, ini 9. Manakah yang lebih cepat? Yang lebih cepat ternyata Adi. Berarti kecepatan Adi lebih tinggi daripada kecepatannya Chandra. Jadi jawabannya adalah yang 5 itu benar. Kita pilih A. Selesai. Nomor 15, sifat bangun layang-layang yang benar. Sekedar mengingatkan aja nih ya, layang-layang itu bentuknya yang kayak gini. Barangkali kan ya ada yang lupa. Hapus. Gini. Kurang lebihnya gini.
Mempunyai dua pasang sisi sejajar yang panjang. Apakah ini sejajar? Tentu saja tidak. Ini tidak sejajar nih, tabrak-tabrakan nih. Ini nabrak ini nabrak ini. Berarti yang satu itu keliru. Jangan pilih yang ada satunya. 2 jelas benar karena dua-duanya ada 2. Terus udah sama. 3 sama 4 mana yang benar? Mempunyai 2 sudut sama besar. Yang sama pada sudut layang-layang itu cuma sepasang. Ini doang. Ini dan ini beda. Jadi sepasang sudut yang sama besar. Tadi yang 5 itu kan 3 maksudnya. Mempunyai 2 sudut sama besar. Oh ya benar. Sepasang itu kan sama dengan 2 sudut sama aja. Jadi yang 4 ini salah ya. Mempunyai 2 pasang sudut sama besar. 2 pasang berarti 4 dong. Masa ini sama ini sama ini, dan ini sama ini, kan salah ya. Jadi jawabannya adalah yang 3. Selesai, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 16. Los bangun tersebut adalah los untuk trapesium, itu adalah A tambah B atau jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi. Format nulisnya bebas, kan ada yang nulis gini, setengah A tambah B kali T. Kan ada yang nulis gitu ya, bebaslah formatnya. Lalu A sama B itu ini A, ini B. Jadi sisi yang sejajar. A-nya ini adalah kalau dari sini sampai sini 44, di sini 10, di sini 10, berarti ini berapa? Karena pasti sisinya ini sama dengan sisi ini. 44 kurangi 10, kurangi 10, nanti ketemu yang sini, 24. Berarti ini juga 24. Jadi A-nya 24, A-nya itu yang ini ya. Lalu ini B-nya 44. Per 2 kali tingginya berapa nih? 24 juga. 4. Terus 24 tambah 44 itu kan 68. 68 kali 24 per 2. Ini kita coret. Ini 1, ini 2. Jadi 68 kali 12. Jawabannya adalah 816 cm persegi. Yang D. Next, nomor 17. Dari gambar tersebut dapat disajikan pernyataan sebagai berikut. Besar sudut DCB yang ini 50. Apakah benar? Oke, untuk trapesium sama kaki, ingat ya. Ini sama. Sudut C sama sudut D itu sama. Lalu sudut B dengan sudut A itu sama juga. Gini. Terus ini nanti sudut A ditambah sudut D itu hasilnya 180. Sudut B tambah sudut C itu hasilnya 180. Lalu sudut ini kalau ditambah juga 180 karena sudut garis ya, sudut lurus maksudnya. Jadi sudutnya 180 derajat. Atau ini sama. Yang Kak kasih warna merah itu besarnya sama ya. Jadi kalau di sini 50, di sini juga 50, di sini 50, di sini 50. Lalu kalau di sini 130, sini juga 130 derajat. Udah, tinggal kita cocokin. DCB berarti ini maksudnya 50. Oh iya, benar. Of course, kita kasih cereng gini. Terus besar sudut BAD 130 ya. Ini kok 50, salah. Besar sudut, cek dulu. Oke lah, yang ada satunya, duanya salah ya. Ini langsung ketemu gak sih? Kan duanya salah. Jadi jawabannya yang B. Iya kan? Udah. Selesai. Nomor 18. Sebuah taman bermain berbentuk seperti gambar. Di tepi taman dibuat pagar baja ringan dengan tiang panjang. Jarak antar tiang 4 meter. Pada salah satu sisi taman diberi pintu sepanjang 8 meter. Banyak tiang panjang adalah, first kita cari kelilingnya dulu. Ingat kalau bentuknya seperti ini, walaupun di sini nggak ada angkanya berapa, itu sebenarnya adalah sama dengan lebarnya. Jadi ini sama dengan ini, lalu ini sama dengan ini. Jadi sama aja kita nyari keliling persegi panjang. Ini kan rumusnya. 2 kali panjangnya 56 tambah 48. Lalu ini 2 kali 56 tambah 48. Itu 104. 208 meter.
Nah, karena ada pintunya, jadi pintu harus kita kurangin dulu. Pintunya itu 8 meter, harusnya ini kan 200. Baru setelah itu kita bagi dengan jarak tiang pancang. Jarak tiang pancangnya 4 meter. 200 bagi 4 itu kan 50. Nah, karena ini tadi ada pintunya di salah satu sisi, misalnya di sini ya, itu harus kita tambah 1. Ingat kalau itu bangun terbuka alias ada pintunya, atau nanti ada yang nggak dikasih pagar atau tiang kancang, itu nanti harus kita tambah 1 soalnya jadi bangun terbuka. Jawabannya adalah 51. Selesai. Terus 19, keliling bangun tersebut adalah keliling seperempat lingkaran. Ini siku-siku ya, siku-siku, jadi ini maksudnya seperempat. Keliling sama dengan 1/4 kali pi kali diameter. 1/4 kali pi-nya 22/7, karena pakai diameter ya, jadi diameternya adalah 126 cm. Kalian bisa pakai 2R, sama aja nanti jawabannya. Ini Kak Nih coret, ceret, bisa nggak? Bisa 1, bisa bagi 7 nggak sih? Ini aja, 4 sama ini, terus 26, 4 sama 22 deh, sama-sama bagi 2, ini 2, ini 11. Lalu ini bagi 2, ini 1, ini 63. Lalu 7 sama 63, ini 1, ini 9. Jadi hasilnya adalah 11 kali 9, 99 cm. Tapi belum selesai karena ini cuma seperempat bagian. Jadi yang kalian hitung 99 itu baru ini aja. Harus kita tambah 63, ditambah lagi 63, atau ditambah diameternya 126. Tambah 126. Jawabannya adalah ini 5, 225 cm. Jadi kita pilih yang D. Selesai. Kita kecilin. 12. Luas daerah yang diarsir adalah, luas daerah yang diarsir ini adalah 3/4 bagian. Nah, kalau luas nanti nggak perlu kita tambah sama diameternya ya. Yang ditambah sama diameternya itu kalau keliling lingkaran tidak utuh. Terus ini luasnya kan 3/4, jadi 3/4 kali pi kali R kali R. Jari-jarinya berapa? Kalau diameternya 84 berarti jari-jarinya 42 cm. 3/4 kali 22/7 kali 42 kali 42. Yes, please. Nih, 3 kali 11 kali 3 kali 42. 3 kali 11 kali 3 kali 42. Atau 9 kali 11 kali 42. Hasilnya nanti adalah 8 belakangnya. Kenapa kok 8? Soalnya kita cek aja langsung satuannya. 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. Berarti cari aja yang belakangnya 8. Cuma ada 1 nih, pas banget kan. Ini bukan Kak Nih loh yang buat soalnya, dari dinas. Jadi bukan karena Kak Nih mau promosi sesuatu lalu Kak Nih soalnya Kak Nih sengajain gini ya, enggak. Emang dari sononya nih. Yang B jawabannya 20. Lalu 21. Pada gambar tersebut daerah yang diarsir berhadapan dengan sisi yang ditunjukkan oleh huruf arsir kan ini, berhadapan sama R. Is that right? Yes. Cek. Oke, 22. Biasanya kalau bacanya langsung Ini caranya adalah dari gambar tersebut dapat disajikan pernyataan berikut ini. Apakah benar volumenya segini? Ini harus kita cek. Apakah benar volumenya segitu? Oke, untuk mencari volume tabung itu kan pi kali R kali R kali P. Jadi pi-nya 22/7, jadi 29 kali 29. P-nya itu kan 84. Jadi ini coret aja. 7 sama ini 1, 12. 29 kali 22 kali 29 kali 29 kali 12. Nanti kalau kalian hitung hasilnya adalah 222,24. Enggak bisik-bisik. Ini benar. Salah. Ini salah ya, ini kebalik. Terot. Gak ada satunya harusnya. Nomor 2 berarti otomatis benar. 3 juga otomatis benar. Kita cek yang 5 dan 6. Tabung tersebut berisi air setengah bagian.
Volume air dalam tabung tersebut segini. Bener nggak? Tadi yang bener ini ya. Jadi tinggal kita bagi 2. 1, 1, 1, 0, 1, 2. Jawabannya kan segini. Berarti kita lihat lah, ini kebalik kan. Kalau nggak teliti bisa keliru nih. Berarti ya nggak ada 5-nya ya jawabannya, karena 5 salah. Ini 0, 1, 2, ini 1, 0, 2. Jadi jawabannya adalah yang D. 23. Bagian dalam bak mandi berukuran panjang 140 cm, lebar segini, dan kedalaman segini, kurang dari panjangnya. Bagian dalam bak mandi tersebut dipasang keramik dengan ukuran segitu. Banyak keramik minimal yang dipasang adalah, jangan lupa ini tanpa tutup ya, bak kamar mandi itu tanpa tutup. Jadi rumusnya 1 kali panjang kali lebar, 2 kali panjang kali lebar, 2 kali lebar kali tinggi. 1 kali panjangnya 140, lebarnya 120. 2 kali panjangnya 140, lebarnya, astaga, tipe, maaf ya, ini maksudnya T-nya itu 80 cm kurang dari panjangnya. Berarti kalau panjangnya 140 cm, kurangi 80 cm, 60. Ini 2 kali 120 kali 60. Ya, kita hitung. 140 dikali, kayaknya pakai kalkulator biar cepat, 16.800. Ini tuh kalau Kak Neng merekam gini tuh selalu malam hari, jadi nggak bisa catat, suaranya harus lemah lembut dimulai gini ya. 120 kali 120, 12 kali 12, 4. Jadi buat kalian yang misal, aduh Kak Neni kalau jelasin live di YouTube kok ngantuk gitu, ya maaf guys, ini malam kalau teriak-teriak di grup tetangga. Tambah 14.000. Tapi Kak Neni yakin kalau kalian niat mau belajar, mau yang jelasin tuh sambil gitu ya, tetap kalian pasti bisa. Sentimeter persegi. Nah jangan lupa ini kan segini ya. Ini dihitung dulu luasnya, 20 kali 20 kan 400 cm persegi. Tinggal dibagi 400. Nolnya coret aja, market cat nih, seret-seret. Terus 20 buah. 440 bagi 4 doang kan 120 buah. Jawabannya adalah yang A. Yeay, selesai. Move, let's move ke nomor ke nomor 24. Banyaknya simetri lipat bangun tersebut adalah, oke, simetri lipat ini gini, ini sumbu simetrinya ini sama gini, nggak bisa diagonal gini ya, jadi 2 jawabannya. 25 langsung cari yang beda. Sama-sama 7, sama-sama 5. Nah ini yang jadi pertanyaan, 145 nya ada berapa? Mari kita cek ada berapa 145 nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yap, jadi kita pilih yang 10 untungnya tuh yang 10 antara B sama D, belum langsung ketemu ya. B atau D, ini jelas salah, ini jelas salah. Terus ini antara B sama D itu yang harus kita cek adalah 149-nya ada 8 atau ada 9. Mari kita cek 149 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Jadi kita pilih yang D. Kuncinya udah ada D, karena ini gampang, nanti kalian cek sendiri apakah benar yang D gitu ya. Nih D, ini datanya
Nah, silakan dicek sendiri. Ini dari sononya juga nih, udah ada kunci D gitu. Terus nomor 27, nilai rata-rata 8 kali ulangan matematika Tiara adalah 92. 8 kali itu 92. Nilai tersebut adalah sebagai berikut. Tinggalan. Nilai ulangan Tiara yang kelima itu berapa? Oke, kita hitung dulu ya. 8 kali 92 dulu, kita cari jumlah nilainya. Hasilnya adalah 736. Terus ini udah ada ini. Nah, ini kalian tambahin jadi 92 tambah 94 tambah 88 tambah 93 tambah 89 tambah 94 tambah 90. Nanti kalau misalnya kalian hitung ketemunya 640. Ini pernah hitungin, masih ingat. 736 kurangi 640. Ini jawabannya 96. Dicek ya, semoga aja nggak keliru nih. Mau double cek lagi. Kayaknya kan udah yakin kalau jawabannya ini, jadi go. Nomor 28. Oke. Pernyataan yang benar berdasarkan diagram ditunjukkan oleh nomor berapa? Oke, kita lihat di opsi dulu ya. Di opsi itu 1 semua udah nih, jadi yang 1 nggak usah dihitung. 2 juga udah. Kita cek antara 3 atau 4. 3 itu siswa laki-laki lebih baik daripada siswa perempuan. Siswa perempuan lebih baik daripada siswa laki-laki. Ayo, mana yang benar? Kan 1 sama 2 tadi udah benar ya. Jumlah siswa kelas 6 semuanya 25 orang. Oke, berarti kan benar tuh 25 orang. Jumlah siswa laki-lakinya 13, kan berarti benar ya 13. Udah kita kurangin aja, pasti ketemu yang perempuan nih. Berapa? 12 itu yang perempuan, jadi laki-laki itu 13, perempuannya 12. Jadi mana yang benar? Siswa laki-laki lebih banyak apa siswa perempuan yang lebih banyak? Yang benar adalah siswa laki-laki yang lebih banyak karena ada 13 nih. Sedangkan perempuannya 12, jadi yang 3 ini benar. Ini salah. Berarti 3 benar. Seret. Sekarang kita cari 5 atau 6. 5 atau 6. Rata-rata ulangan siswa kelas 6 itu berapa? Oke, mari kita cari. Yang mana yang benar? Nah, kalau ini harus membutuhkan ketelitian nih. Kita hitung dulu. Ini yang dapat nilai 80 itu berapa? 2 tambah 4 kan berarti 6 ya. 6 nanti kita kaliin 80. Terus ini 8 yang dapat 87 itu 5 dan 2 yaitu 7 kali 87. Ini 4, ini 1 jadi 5. Ini 1, ini berapa nih? 3, 4. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibition. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decision. Baby, there's nothing holding me back. Ini 1, ini 2, 3. There's nothing holding me back. Kita kalikan. 7 kali 87. 609. 5 kali 88. 5. Oke. Bentar, itu ada dangdutan lewat. Sorry, bukan dangdutan. Kirain dangdutan, takbiran. Maaf. Nggak seriusan, soalnya karena lupa kalau besok tuh yang pemerintah baru hari ini ya. Oh belum, besok tuh lebaran yang pemerintah ya. Selamat lebaran semuanya, minal izin. Maaf lahir batin, soalnya kan itu yang kemarin. Maksudnya hari ini Jumat. Ini kira dangdutan, ya Allah. Kok kayak ini kan gak kedengeran. Oh iya ya, berarti tadi ada takbiran keliling juga. Nah, nggak ikut, nggak tahu. 400. Nah, ini kita tambah semua.
be shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Terus bagi berapa nih? 2213 dibagi jumlah siswanya. Kan kita mau cari rata-rata, jadi jumlah semuanya dibagi siswanya. 13, 18. Berapa tadi? 13, 5, 13, 18, 22, 25. Kalau kalian bagi 25, hasilnya adalah 88,52. Jadi yang ini jawabannya, yang ini dia. Ingat pakai kalkulator karena ini buru-buru. Oke, kalau pas ngerjain kalian dilarang pakai kalkulator. Jujur ya, biar berkah. Next, nomor 29. Diagram tersebut menunjukkan koleksi buku di perpustakaan SD Cahaya. Koleksi cerita bergambar 40 buah lebih banyak dari kamus. Koleksi buku pelajaran 3 kali novel. Jumlah buku pelajaran dan cerpen di perpustakaan ada berapa? Oke, kalau ada diagram seperti ini, kita harus lihat dulu, kita harus isi dulu ya. Ini kan 10%, ini ada siku-siku. Ingat kalau siku-siku itu 25%. Ini kalau dibagi, takbiran lewat lagi kayaknya. Ya, lagi sampai takbiran ya. Kucingnya kaget lagi. Sampai tadi sampai mana? Ya, 25%. Terus yang cerpen itu berapa? Segini itu kan 50. Ini 10, ini 25. Berarti biar jadi 50 kurang 15%. Terus di sini ada kata-kata koleksi buku pelajaran 3 kali novel. Buku pelajaran itu 3 kalinya novel. Berarti kalau novelnya 10, buku pelajarannya 30%. Berarti ini 20%. Oke. Yang diketahui adalah koleksi cerita bergambar 40 buah lebih banyak dari kamus. Cerita bergambar 40 buah lebih banyak daripada kamus. Oke. Kalau ada kata-kata lebih banyak, lebih sedikit, lebih tinggi, lebih berat, itu artinya selisih ya. Jadi selisih cerita bergambar yaitu 25% dengan kamus yaitu 20% adalah 40 buah. 25 kurangin 20 adalah 5%. Nah, 5% itu mewakili 40 buah. Berarti kalau 1% mewakili 8 buah. Oke, yang ditanyakan adalah jumlah buku pelajaran dan cerpen. Buku pelajaran 30%, cerpennya 15%. Jadi kalau kita tambah adalah 45%. Kalau 1% itu 8 buah, kalau 85% itu berapa buah? Berarti tinggal 45 kali 8. Nanti ketemunya adalah 360 eksemplar yang di sini. Nomor terakhir, nomor 30, dipakai 1. Oke. Pernyataan yang benar berdasarkan data tersebut adalah, kita cek yang pertama, pengunjung paling sedikit datang pada hari Rabu. Oke, mari kita jumlahkan. Ini kalau kalian jumlahkan semua, itu jawabannya adalah, Rabu ya, berarti ini. ...198 tambah 165 tambah 198 tambah 173. Berapa? Mari kita hitung. Berarti kita harus hitung dari Senin dong. Iya, 177 tambah 186 tambah 197 tambah 178. She looks perfect.
don't deserve this. You are mine tonight. 198 tambah 165 tambah 158 tambah 123 694 166 kali 2 ada 2 kan, tambah 188 184 204 156 tambah 92 tambah 74 174 tambah 178 670. Apakah benar pengunjung paling sedikit hari Rabu? Ternyata paling sedikit adalah hari Jumat. Terot. Yang paling sedikit, ya benar. Pengunjung paling banyak pada hari Senin. Yap. Paling banyak datang pada hari Selasa. Berarti yang ada satunya keliru, yang ada 4-nya keliru. Udah ketemu nih. Udah bener. Nanti kalian double check sendiri ya kalau kayak gini mah. Karena yakin kalian bisa walaupun nanti ngitungnya sambil nangis gitu. Semangat menghitung. Udah semuanya nih. Oke, udah selesai ya paket satunya. Semoga apa yang Kak Nay bahas hari ini bermanfaat buat kalian. Dan selamat merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri bagi kalian yang merayakan. Dan bagi kalian yang tidak merayakan juga selamat liburan. Jangan lupa walaupun libur tetap belajar sedikit demi sedikit ya, biar nggak gogrok. Biar nggak rontok gitu ya. Jangan sampai rontok. Oke, sebentar lagi ASPD. Semoga tetap terjaga semangatnya. Bye-bye. See you in the next video. Mata macing.